Ya, kita berjumpa dalam Insight Bonus. Demografi memberikan keuntungan bagi Indonesia dengan melimpahnya jumlah generasi muda yang kita miliki. Nah, sebagai modal membangun bangsa, generasi muda harus ditempa agar memiliki spirit, kompetensi, dan mampu mengukir prestasi. Melalui prestasi dalam berbagai bidang kompetisi, misalnya di bidang pendidikan, teknologi, hingga seni, generasi muda Indonesia telah membuktikan kemampuannya di mata dunia. Nah, sejauh mana prestasi anak bangsa dalam kancah global ini dan bagaimana perjuangannya meraih prestasi ini menjadi bahasan Insight kali ini bersama saya Desi Anwar. Ya, prestasi demi prestasi yang diraih oleh anak bangsa menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kualitas sumber daya manusia yang tidak kalah ya. Tidak hanya di tingkat nasional, siswa Indonesia bahkan mampu bersaing dan juga meraih prestasi di tingkat global. Anak-anak bangsa yang berprestasi ini menjadi kunci bagi bangsa Indonesia untuk maju menjadi pemimpin dunia. Indonesia yang diwakili oleh siswa sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas Global Sevilla Jakarta menyabet sejumlah medali dalam ajang debat bahasa Inggris internasional World Scholar Cup yang diselenggarakan di Universitas Yale, Amerika Serikat pada November 2016 lalu. Tim yang terdiri dari 12 orang siswa ini menyabet 17 medali emas dan 27 perak untuk sejumlah kategori yang dilombakan, di antaranya menulis, debat, dan literatur. Dalam kompetisi ini, siswa-siswa Indonesia harus bersaing dengan 50 sekolah internasional lainnya dari seluruh dunia. World Scholar Cup adalah sebuah ajang internasional yang tidak hanya mengutamakan kompetisi, tapi juga memotivasi untuk menggali potensi yang dimiliki siswa di seluruh dunia. Prestasi anak bangsa lainnya datang dari bidang tarik suara. Paduan suara anak Indonesia yang tergabung dalam paduan suara The Resonance Children Choir menyabet gelar juara umum pada Festival Paduan Suara Internasional di Venesia, Italia pada Juli 2016 lalu. Dalam ajang Claudio Monteverdi International Choral Festival and Competition ini, paduan suara The Resonance Children Choir atau TRCC berhasil menjadi juara umum dan juga meraih juara pertama untuk kategori Children and Youth Choir. Pada babak final, The Resonance Children Choir tampil atraktif membawakan lagu Yamko Rambe Yamko dengan iringan alat musik pukul dari Indonesia Timur. Sebelumnya, paduan suara ini juga pernah meraih sejumlah prestasi di tingkat internasional. Di antaranya, juara umum di Hong Kong International Youth and Children Choir Festival pada 2013 dan juara pertama di Bali International Choir Competition pada 2012. Grafiardi Kresnantio, CNN Indonesia. Ya, penguasaan wawasan serta juga bahasa Inggris membawa siswa-siswi Indonesia meraih prestasi dalam kompetisi World Scholars Cup yang digelar di Amerika Serikat. Dari sejumlah kategori yang dilombakan, tim Indonesia ternyata berhasil menyabet 17 medali emas dan 27 perak. Nah, seperti apa kompetisi World Scholars Cup ini dan bagaimana perjuangan tim Indonesia meraih prestasi? Untuk membahasnya, saya sudah ditemani dengan dua siswa sekolah menengah Global Sevilla Jakarta yang sudah bergabung bersama saya. Ini ada Leo dan juga ada Owen. Hai. Halo. Luar biasa. Saya tuh selalu bangga sama semangat ya kalau melihat anak-anak Indonesia berprestasi, bukan hanya jago kandang ya, tapi ternyata mampu untuk mengalahkan para kompetitor di seluruh dunia. Nah, ini ada yang namanya World Scholars Cup Competition. Ini menarik ya, karena pada yang terakhir ini bulan kalau tidak salah tahun lalu ya, bulan Desember 16 akhir tahun lalu Indonesia itu mendapat 10th place individual challenge di junior division dan Indonesia meraih lebih dari 17 gold medal dan juga perak. Dan Owen dan Leo juga
luar biasa. Ahun berapa medali Untuk dapat diraih? ronde yang terakhir yang di Amerika Serikat, saya mendapat 12 medali, 7 emas dan 5 perak. Wow, 12 medali 7. Kalau Leo berapa? Kalau aku di Yale di ronde terakhir aku mendapatkan 5 medali. 5 medali ya, luar biasa. Dan ini pasti kalau dari segi nilai kompetisi ya, Owen mungkin mulai dari Anda ya. How difficult was it? Well, Secara keseluruhan. untuk saya, of course, it's very hard for me. Mesti belajar banyak hal. Yeah. Ada 5 subjek dari kompetisi ini, ada sejarah, social studies, IPA, science, literature, art, and the final one is a special area. So each year it will change, but this year it was crime and justice. Crime and Justice, Ya, jadi tema besarnya. dalam 6 bulan kita mesti belajar banyak hal dari sini. Ada berapa puisi yang mesti dibaca, cerita-cerita yang dibaca, dan itu untuk menurut saya ya. Jadi preparasinya 6 bulan nih kurang lebih Ya, ya? 6 bulan preparasinya. Wow. Apa saja yang disiapkan selama 6 bulan itu? Ya, Owen? yang prioritasnya kita mempersiapkan debat. Jadi kita mesti ada the skill for debate. Gimana cara ada confidence, percaya diri, dan itu tidak grogi lah istilahnya. Jadi bentuk debatnya nanti seperti apa? Apakah ada misalnya tim dari Indonesia melawan yang lain atau bagaimana Jadi formatnya? kita di kompetisi ini satu tim ada 3 siswa, dan dalam debatnya kita satu tim lawan satu tim. Jadi 3 on 3. Dan itu bisa Indonesia lawan Indonesia maupun Indonesia lawan negeri yang lain Ya juga. tergantung nanti bisa ada babak-babak Ya. penyisihan. Untuk meraih menjadi pemenang ya, apalagi mendapat gold medal itu berapa tahapan totalnya harus dilalui? Kita mesti pertama ada 3 ronde dalam satu season of the competition. Jadi tahun ini season 2016 ada Jakarta Round dan Global Round ya lokal dari itu jadi mengalahkan berapa sekolah kalau di Jakarta? di Jakarta ada banyak. Jadi selain kita sekolah Global Sevilla juga ada BINUS, Mentari, National High, dan berbagai banyak lagi. Dan setelah Jakarta Round kita langsung ke Global Round. Jadi Global Round ini tahun ini di Bangkok. Jadi kita semua negara 40 lebih kita melawan satu tim dari yang lain. Kemudian terus the world-nya Terus itu di setelah itu Amerika. the best of the world is in America, in Yale University. Oke, dan Owen sendiri ya, ini nanti Leo, don't worry, you have your turn. 7 medali emas di mana-mana saja subjeknya? Saya dapatnya literature, social studies, and science. Literature, social studies, and science. Ini, for others is like writing and debate. Yeah. what do you think you won? Apa sih yang membuat Owen begitu semangat untuk ikut ini? For me, it's just satu hal aja. I really like to read. I love to read. I read books. My personal favorite is Sherlock Holmes. Okay. So they're short stories about Sherlock Holmes and Watson fighting together to fight crime, solve the crimes. For me, it's very interesting. So my advice for anybody who wants to join is just you have to read. You have to read voraciously. You have to advance your vocabulary, advance your knowledge. Oke, contohnya misalnya dalam lomba untuk literature itu sendiri. Ini formatnya seperti apa? Masih dalam bentuk debat itu sendiri, terus apa kira-kira yang Owen miliki yang bisa berhasil untuk mengalahkan? Jadi selain debat, Tim-tim itu lain. juga ada menulis dan sebuah tes. So it's like a questionnaire, like a test that you do here in Ujian Nasional, for example. But it encompasses literature and other subjects. So for me, something that is to my advantage is I think I can memorize quite easily. So I can memorize many things in a short amount of time. So that helped me a lot until I Dan reached science America. juga kamu tertarik ya? America, dengan yeah. science ya? Because they also teach us science quite extensively in school. So Ya menarik karena biasanya kalau literature sukanya literature terus science Ya, agak beda. Leo, apa saja medali yang kamu menangi? Di topik-topik apa saja? Medali yang aku dapat itu juga banyak di challenge-nya di literature, history. I got medal in those juga banyak dalam debate. Timnya aku juga dapat medali untuk debate sebagai tim. Itu dapat emas di global round. Juga kalau di Yale aku mendapat untuk history, general challenge dan juga untuk debat. History ya, sejarah ya. history. Jadi apa yang kamu suka mengenai history dan topik apa yang sejarah ini yang membuat kamu itu bersinar lah?
history itu banyak membahas tentang misalnya espionage and things like that, about the things that happened in the past. And the reason I'm really interested is because it is something that happens in our past, and there's the statement that history repeats itself, you know. And I want to see, maybe you can observe what will happen in the future. Wow, luar biasa. And of course you guys speak amazing English. Ini salah satu yang terpenting ya kalau berkompetisi di dunia internasional, mau tidak mau bahasa Inggrisnya sudah bukan fasih saja, tapi inilah harusnya tidak menjadi masalah ya, sehingga bisa fokus ke substansi. Leo sama Owen, luar biasa, kita masih akan sambung. Dan bagaimana kira-kira seleksi yang dilakukan sekolah untuk memilih siswa yang akan mewakili Indonesia, dan apa saja persiapan yang dilakukan. Kita lanjutkan pembahasannya sesaat lagi. Tetaplah bersama Insight. Iya, kembali dalam Insight dan kita lanjutkan pembahasan mengenai prestasi anak bangsa dalam kompetisi tingkat dunia. Saya ditemani oleh dua kakak beradik ya, Basilio Otto atau dipanggil dengan Leo dan Julius Owen, siswa sekolah menengah global Sevilla Puri Indah ya di Jakarta. Halo lagi Leo dan Owen. Kakak beradik, Owen umurnya sekarang berapa? Saya 15 tahun dan Leo 13 tahun. Saya lihat ini di belakang nih, foto kalian nih di Yale ya. Yeah. Luar biasa, ada 12 ya dari 12 dari sekolah kita, ya. Global Global Sevilla Puri Indah. Owen, yang paling mengesankan pengalaman Anda, Untuk saya dan siapa kira-kira dari semua negara, kalau tidak salah hampir 50 negara yang ikut Ya. berkompetisi, yang paling susah, yang paling challenging atau menantang? Jadi untuk saya yang mengesankan ya, untuk saya itu lokasinya sendiri. Di Yale itu is a beautiful place, especially itu it's when autumn. Jadi bisa lihat Musim pohon-pohonnya gugur. tidak ada. Ya, cantik ya. Ya, itu Dan ini jadi sekolah sangat prestigious. Universitasnya itu yang kita sebut Ivy League Iya. yang terkenal. nomor 15 di dunia. Jadi itu sebuah rich history lah. Bisa melihat, menjalan di universitasnya, melihat wah buildingsnya is old, it's beautiful. For me, the hardest country yang paling susah is Hong Kong. Oh, Hong Kong, ini ya. biasanya kalau Ya, ya. Asia Ya, ini menonjol Hong Kong. ya. Kenapa? Apa bagaimana Mereka ya mereka? latihannya sangat intensif. Mereka they're not in this to just be in. They're in this to win it. So untuk saya Hong Kong dan China is very difficult for me to fight against. Ya. Dan apalagi mereka di bidang sainsnya kan Yes, biasanya dan amazing. matematikanya. Kalau gimana Leo? Apa yang menurut kamu paling berkesan? Yeah, of course, that's my first time there, right? I haven't been there before. Just seeing all the leaves, and of course, I'm experiencing this with my friends, right? Of course, not by myself, of course. And I think such a beautiful view of the Yale University and of the trees. It was in autumn, of course, and it's just a really wonderful experience there. Tapi secara keseluruhan kompetitor terberat kamu siapa-siapa saja? Hong Kong juga atau? Orang Cina ya, hampir. Oh iya, dekat. mereka juga ambisius ya. Soalnya itu, like he said, the latihan is very intensive in Hong Kong and China. They really train so that they can win. Bisa lihat dari debate-nya itu, poin-poinnya mereka itu beneran. If you're fighting against them, you really think, wah, really? Yeah, it's just like, that is true. What they're saying is true. But of course we pulled through. Iya. And we can win the debates ya. Iya, ini tadi preparasinya kan sempat disebut ya selama 6 bulan, tapi tentu saja persiapannya kan jauh dari dulu. Ini sudah mimpi, ambisi atau angan-angan dari dulu untuk ikut dalam World Scholars Cup ini, Owen? Jadi saya pertama kali ikut kompetisi ini pas saya grade 7, SMP kelas 1. Jadi itu dulu sebelum itu saya tidak bisa, I didn't think that I could be this far, that I could join this competition. Tapi kenapa waktu itu ingin sekali? The school invited me to join the competition. Jadi saya kira ya, why not lah? It's pengalaman yang sangat bagus lah. Jadi I joined and I practiced. In the end, I pulled through because you just need to be motivated. Dan pasti juga memotivasi Leo, jelas ya. Yeah. Why is it so important for you, Leo? Kenapa kamu merasa
penting dan apa kira-kira yang akan berdampak terhadap mungkin prestasi kamu di sekolah ke depannya? Of course, when he first joined the competition waktu kelas 7 ya, grade 7, I was still in grade 5. Of course, I didn't even think of joining the competition because to be fair, last time when I was in primary, anak nakal ya, I guess you can say my grades weren't that good. Tapi anak nakal biasanya pinter-pinter loh. Mereka jauh lebih kreatif ya. Makanya I looked at him and then I say like, oh, maybe I should actually try to be better. I should try to improve my grades. Maybe I can go to Ivy League college, like you say, in Yale or Harvard. So I told myself I will study hard between grade 6 and grade 7, the holiday. And so that's what happened. I got inspired by Owen. And I guess I think kompetitor terbesarnya pasti nanti Leo. Tapi selama ini di sekolah pasti kalian juga murid-murid siswa yang sangat berprestasi. Gimana, juara satu terus? Nomor 1 di kelas. Ya gimana Leo? Ya mungkin ya one of the top, I guess you can say. Wow, amazing, luar biasa. Dan kamu favorit ininya apa sekolah, di sekolah? Your favorite subject? My favorite subject, of course, sciences. I really like sciences, biology, Are you a chemistry, nerd? physics. I mean, do you spend like tiap hari non-stop? Yeah, I guess you can say that, yeah. But of course, I do socialize out of school. And my favorite subjects are science because, of course, the teachers too. They really inspire me to learn the science. It's really important subject, especially for the future. Iya, sangat saya setuju sekali. Tapi sebenarnya literature juga penting ya, karena literature juga membawa kita ke wawasan kita bisa jauh lebih lebar. Anda sendiri gimana, Owen? Apa yang membuat Anda itu tertarik membaca buku dan belajar, khususnya literature ya, puisi? Karena saya sekarang lihat anak-anak lebih suka kan ya science, tapi gadgets, internet dan lain sebagainya. Jadi minat bacanya kurang justru. Ya, jadi untuk saya itu di sekolah kita juga diajarin literature, diajarin sastra. We have English literature in class, in school. So that really helped me to like discover more poetry, more books, more novels that really enriched my intelligence. So right now, like what we're reading, the book My Antonia. So it's a story about the life and times in America in the 1800s, in the Wild Wild West. So it's really enlightening. Jadi selain Sherlock Holmes, kamu juga cowboy. Yeah, Shakespeare too. Shakespeare, Shakespeare apa aja? Shakespeare, this year we are doing a play actually for Merchant of Venice. So Well done. This in Dan March, Shakespeare itu apalagi kan bahasa Inggrisnya bahasa Old Inggris English. yang lama, agak yang tua. susah. Saya aja ingat waktu di sekolah belajar Shakespeare ya, Romeo and Juliet waktu itu. Itu minggu pertama itu hanya sibuk ngurusin ini artinya apa gitu. Translation. Iya. Leo sendiri apa ini suka membaca juga? Ya, aku juga suka membaca, tapi maybe not as fanatic as Owen ya, but I do read, and of course our school, every grade in the secondary, of course, have a play, Shakespeare play, right? Grade 7 doing Romeo and Juliet. And you took part? Kamu I'm doing main apa? Tempest. And Tempest. the Sebagai other apa class, kamu? I'm Prospero as the okay. magician, the main character. Yeah. Kalau Owen di Merchant of Venice jadi I'm not really like the main character. I'm just like the supporting cast. Okay. The chorus. Kapan waktu belajar, kapan main, kapan olahraga? Karena saya lihat ini kan harus balance juga ya. Too much di depan gadget juga kan nggak bagus. Bagaimana membagi waktunya, dan orang tua kamu sebenarnya bagaimana mendorong atau is this out of your own choice? Jadi orang tua saya ya mesti mendorong lah, pasti mendorong. Mereka just tell me do the best that you can do and God will help you do the rest. That's like what they always say to me, and I really take it into my heart. So how I divide my time basically is just like any normal kid would. If I really feel like, I don't know, I really want to study, then I will study. And if I really want to relax, maybe like go out, Kalau hang relax out. Ngapain aja biasanya? Well, I'm usually on my computer. Main game. Yeah, because I'm really interested in computer too. Like the coding, the programming. I'm also really interested in that. So not only computer lah, I also like to go out. I really like to watch movies. Harus ini, soalnya udara segar juga penting, apalagi kalian masih tumbuh ya. Leo, gimana? Suka ada olahraga nggak yang Olahraga? main bola atau apa kayak? Mungkin sedikit aneh ya, tapi my sport that I really do enjoy now, that I play every day in school with my friends, is ping pong, table tennis. Okay. And
At home, what I do is, of course, I play games too. And Tapi usually, kalian nggak pernah berantem kan? oh yeah, not that much, of course. But of course, like these days, social media juga ada banyak kan, kayak YouTube, maybe Yeah. Instagram. And YouTube, usually I think YouTube, you watch what kayak vlog, maybe like that. I like to watch shows that are educational. Let's say the science shows, maybe Crash Course, things like that. So I can have fun and also learn more. Oke, jadi sebenarnya belajar bagi kalian itu bukan beban ya, menyenangkan ya. Yeah, it's always interesting. Ya, selalu senang lah mencari hal-hal yang baru. Jadi seperti yang Leo bilang, di YouTube is how you use it. Jadi you can look at one end of the spectrum like video games. Iya, or kita bisa technology. belajar masak di YouTube, tapi bisa juga belajar mengenai berapa misalnya jumlah bintang Iya, iya. di angkasa and that kind of thing, dan sejarah juga. Very quickly, ini mungkin agak klise pertanyaannya, cita-cita. I want to be insinyur, aeronautics engineer. So my dream job is actually I want to work at NASA or in Indonesia. Aduh, Yeah. kita akan sangat bangga Or ini. I want to bring Indonesia to space. Maybe. Oke. Leo? I'm really interested in medical sciences, neurology maybe. Of course, I'll dream coming back to Indonesia. Of course, becoming a neurologist, a doctor here, so that maybe I can improve people's lives here. Oke, luar biasa Leo memang. Saya sampai merinding nih. Dan saya rasa ini bukan cita-cita aja. You guys you've already put your foot down on that path, dan tentu saja kita di Indonesia perlu ya. Seperti Owen dan Leo ini punya bukan saja mimpi besar, tapi memang bekerja keras, semangat dan ambisi untuk mencapainya. Sekali lagi Leo dan Owen, next year I hope you enter World Scholars Cup lagi, dan 10 medals for you and 20 medals for you. Ya, dan memang sejauh mana ya sekolah itu mempersiapkan siswa-siswinya mengikuti World Scholars Cup, dan apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi. Kita akan lanjutkan pembahasannya bersama pendamping para siswa sesaat lagi. Tetaplah bersama Insight. Ya, kita lanjutkan pembahasan mengenai prestasi siswa Indonesia dalam kompetisi World Scholars Cup. Nah, kali ini saya didampingi oleh Robertus Budi Setiono, Direktur dari Global Sevilla Jakarta. Halo Pak Robertus, apa kabar? Aduh, Baik. bangga sekali ya World Scholars Cup. Dan tadi kita sudah berbicara dengan dua siswa yang sangat berprestasi, Owen dan Leo. Tapi mereka hanya 2 dari 12 yang dikirim untuk tahun 2016 ini ya. Ya. Sejak berapa lama sekolah Global Sevilla mengirim siswa-siswa untuk ikut lomba ini, dan kenapa kira-kira penting bagi sekolah? Ya, kita melihat pada saat itu tahun 2011 panitia dari World Scholars Cup juga datang ke sekolah dan menjelaskan what kind of these competitions. Lalu saya lihat it's a good chance for our children. Karena di sekolah kita bahasa Inggris menjadi pokok utama untuk diajarkan. Tapi wawasannya kalau hanya di batas buku ya mereka kurang. Maka saya pikir this is a chance for my children can go compete with other children in Indonesia or even if possible and go to the foreigners. Ya, kita start tahun 2012. 2012 ya, 2012, jadi tahun keempat ya. Itu kurang lebih kita hanya kirim 3 anak. Ada prestasinya waktu itu? Waktu itu hanya sampai di Global Round saja. Di Asia kan? Di Asia. Global Round. Global Round itu semua negara ikut kecuali Jepang dan Amerika sebenarnya. Kemudian tahun kedua, tahun 2013-2014 kita kirim lagi 6 anak. Tapi juga berhenti di Global Round, dua-duanya di Global Round. Pada saat ke Yale hanya 1, termasuk Owen salah satunya. Tapi kita nggak dapat medali apapun juga. Ya, belum lah, namanya masih Belum. baru. Ya, masih baru. Dan kemudian kita off dulu, 1 tahun off, baru kemarin 2015-2016 kita ikut lagi dengan 12 murid dari Jakarta, kemudian masuk ke Bangkok. Dan kita juga surprise karena kita harapkan nggak pernah bayangin keempat tim bisa direkomendasi ke Yale semuanya. Dan dukungan orang tua juga cukup besar sehingga pada saat kita ke Yale semua orang tua menyatakan go. Iya. Dan kita berangkat ke Yale. Dan itu fundingnya bagaimana? Self funding atau? Self funding. Kita hanya siapkan guru pendamping ke sana
dan kita melatih semua anak ini untuk persiapan. Karena Mbak Desi pada saat debat itu waktu yang diberikan pada mereka antara diberikan tema sampai mereka debat sangat pendek. Hanya waktu berapa singkat itu mereka langsung googling dengan HP dia. Dan harus mengatur strategi. Jadi kalau fondasinya itu tidak dimiliki, susah kan ya untuk mengikutinya. Jadi apa sebenarnya yang terjadi ya antara pernah Owen misalnya tidak mendapatkan medal, tapi terakhir pulang dengan 7 medali emas dan berapa sejumlah medali perak dan Leo juga punya medal. Ada perubahan dalam strategi pengajaran dan mentoring serta persiapan yang dilakukan. Terutama pada saat mereka ikut di Yale, guru pendamping juga melihat ada beberapa poin-poin strategi yang harus kita ubah di dalam pembelajaran di sekolah, termasuk dalam persiapan ke World Scholars Cup berikutnya. Karena wawasan daripada murid-murid ini juga ditambah karena tidak hanya satu subjek, tapi ada 5 subjek bahkan 6 subjek dengan special subjek yang setiap tahun berganti. Kalau yang 5 mungkin bisa kita berulang terus, tapi yang satu subjek ini kan berganti. Dan pergantian subjeknya juga detik-detik, nggak terlalu lama juga. Kurang lebih 6 bulan persiapan, tapi intensif 3 bulan sebelum mereka berangkat intensif. Dan saya bangga sama 12 ini karena mereka pun selain tetap belajar, tetap persiapan untuk ujian di sekolah dan ujian berbagai macam ujian, tapi mereka juga berlatih untuk Scholars Cup sampai jam 12 malam dengan Skype, dengan any kind of technology they have. Ya, nah, biasanya ini kan ya namanya anak-anak ya, ada yang mungkin memiliki talenta tertentu atau minat tertentu, ada yang lebih rajin dari yang lain. Tapi pengaruh guru, pengaruh sekolah itu kan sangat ya bisa mendorong minat anak itu untuk misalnya, wah, I love learning kalau kita dengar tadi dari Owen dan Leo. Ini kira-kira sebagaimana ini pengaruh sekolah itu dalam menciptakan kecintaan mereka terhadap ilmu, ingin berkompetisi, ingin bersaing, ingin menjadi the best of the best. Ya, di sekolah kami kita menerapkan yang disebut dengan balance education. Jadi kita tidak terlalu memberatkan sisi akademiknya saja, tapi juga non-akademik kita tempa juga. Sambil berjalan kita juga menelaah dan meneliti setiap anak, karena setiap anak pasti berbeda talenta dan minatnya. Kita coba memberikan kesempatan buat mereka untuk bisa memupuk apa yang menjadi kecintaan mereka. Salah satunya World Scholars Cup ini memang orientasi ke akademik, tetapi di akademik ini kebetulan kami juga pilih karena akademiknya nggak sekedar science, tetapi ada akademik yang menyangkut literature, art, and music. Dan saya lihat ini ada satu kombinasi yang komprehensif dari perlombaan ini yang membuka wawasan anak-anak. Mau tidak mau kan utuh kan, ini otak kiri dan otak kanan semuanya diuji dan dikembangkan. Robertus, nah kalau dari segi metode pengajaran itu sendiri, ini apalagi di Indonesia ini kan salah satu yang menjadi concern itu ya kadang-kadang kurikulumnya tuh begitu padat, sementara itu cara guru-guru, kualitas guru itu juga sangat penting. Apalagi sekarang katanya harus sifatnya itu lebih inquiry method lah, sehingga guru itu bukan mereka yang memiliki semua jawaban, tapi lebih merupakan fasilitator. Ini bagaimana penerapan dan mencari guru-gurunya dari mana, Robertus? Kita kalau guru dari sekolah kami majority dari lokal, expatriate kurang lebih hanya sekitar 10-15%. Akan tetapi kurikulum yang kita pakai juga merupakan kurikulum kombinasi antara kurikulum nasional dan Cambridge. Dan metodologi daripada pengajaran kita sudah dari awal tidak pernah memberikan pada guru untuk mengajar satu arah. Tapi benar-benar 2 arah, anak bisa bertanya, anak bisa berdiskusi, dan kita arahkan pada guru supaya memberikan metode belajar yang berbagai macam. Karena kita percaya setiap anak punya keunikan dalam metode belajar mereka. Jadi kita harus berikan seluruh metode yang bisa dirasakan supaya setiap anak juga bisa merasakan kesukaan metode belajar mereka. Ya, apalagi setiap anak kan mereka karakternya beda-beda ya, kekuatannya juga beda-beda. Ini biasanya kalau sudah lulus diarahkan kemana? Bisa ada IB juga yang bisa diambil sebagai ujian akhirnya? Kita ujian akhir kita adalah di Cambridge. Kita purely Cambridge dan UN, ujian nasional. Mayoritas mereka memang bercita-cita untuk sekolah di luar negeri, walaupun sebagian juga ada yang di Indonesia. Dan saya juga sebagai anggota Dewan Pendidikan Jakarta Timur juga selalu berbicara sama government kita, pemerintah, supaya
Cambridge juga bisa diakui lah, karena Cambridge bisa diakui di beberapa negara, Baik, ya. masa di Indonesia belum gitu kan, supaya mempermudah Karena juga. Cambridge itu seperti Yale juga, Ya. kita tidak perlu ragukan lagi lah Betul, kualitasnya. Gitu. betul. Supaya anak-anak yang mau ingin ke universitas dalam negeri juga lebih mudah lah. Dengan kemenangan yang sekarang diraih dan kita harap juga ke depan semakin banyak ya medali yang diraih, apa ada dampaknya terhadap bukan terhadap sekolahnya saja, tapi terhadap siswa-siswa yang Yang ada. paling utama dari perlombaan ini yang menciptakan, yang meningkatkan paling besar adalah kepercayaan diri anak-anak. Karena sejak awal saya katakan anak-anak ini hanya pandai di kelas, tapi pada saat di public speaking mereka ragu-ragu. Makanya saya beri kesempatan mereka untuk jadi MC setiap ada acara. Jadi MC pun awal-awal juga malu-malu, jadi akhirnya suaranya pelan, kayak ini kita tempa lagi. Tapi lambat laun mereka juga mulai keluar percaya dirinya, dan pada saat percaya diri mereka keluar, that's the best. Iya, luar biasa. Terima kasih banyak, Ya. kita sangat bangga. Ya. Dan kalau anak-anak Indonesia seperti ini, saya rasa aman ya Republik Betul. ke depan. Betul. Kita akan mampu bersaing ya, apalagi sekarang dengan kompetisi yang semakin sengit ya. Ya, memang setelah informasi berikut ini ya kita akan lanjutkan dengan pembahasan tentang kiprah anak-anak bangsa yang sangat membanggakan ya lewat prestasinya, tapi di bidang agak lain kali ini. Bidang apa? Bidang tarik suara ternyata. Tetaplah bersama Insight. Ya, kita kembali dalam Insight. Tidak hanya di bidang pendidikan, Indonesia juga mengukir prestasi di bidang tarik suara melalui suara harmonis dan kekompakan koreografi. The Resonance Children's Choir meraih juara umum di Grand Prix Claudio Monteverdi Choir Festival tahun 2016 di Venice, Italia, dan juga Batavia Madrigal Singers atau BMS menjadi juara umum di kompetisi Tolosa Choral Contest 2016 ini di Spanyol. Nah, seperti apa sih kompetisinya dan bagaimana mereka berhasil meraih prestasi? Untuk lebih tahu, kita sudah ditemani oleh, ini ada Jacqueline Hartono dari TRCC atau The Resonance Children's Choir, dan Fiona Luisa dari BMS ya, Batavia Madrigal Singers. Fiona, halo, apa kabar? Halo, Dan baik. Jacqueline, Halo. so cute. Jacqueline ini usianya 12 tahun Ya, dan sudah 6 tahun katanya menjadi anggota dari Resonance. ya, Kelihatannya kamu lahir nyanyi ya? Emang dari dulu ya suka tarik suara? iya dari cici aku sih. Hmm? Ya, Kenapa waktu itu kamu ingin masuk ikut karena Resonance? cici aku udah masuk situ dulu, terus aku suka, jadi aku ikutan. Ikut aja ya, selama 6 tahun itu Iya. gimana, Jacqueline? Banyak pengalaman juga, bisa ketemu banyak teman dan bisa meningkatkan kemampuan bernyanyi. Pasti ya, Iya. apalagi kalau tidak salah ini yang terakhir di Monteverdi Choral Festival 2016 ini di Venice. Ya, ini sangat berprestasi ya, very prestigious ya this festival. Juara pertama juga untuk kategori Children's and Youth Choir ya 2016 kalau tidak salah. Ini saya lihat juga di YouTube-nya menyanyikan Yamko Rambe Yamko ya. Fiona, selama ini menjadi pendamping pengajar, so kenapa sih kira-kira kali ini Indonesia begitu bersinar di Venice? Salah satu yang membuat choir kita menjadi unggul dibanding choir lain mungkin karena pilihan lagunya, karena konsentrasi anak-anaknya untuk menampilkan sesuatu yang sangat-sangat wah gitu. Sangat unik ya kelihatan. Dan jumlahnya Iya. kan lumayan Iya, banyak jumlahnya ya. cukup banyak. Mereka nyanyi, mereka nari juga. So, kayaknya di mata juri dan di mata penonton pun berkesan lain gitu. Tampil sangat berbeda ya. Heeh. Dasarnya waktu itu untuk memilih Yamko Rambe Yamko itu setelah apa yang menjadi Karena memang di permintaan lombanya kita perlu menampilkan lagu dari negara kita sendiri juga, gitu. Oh itu bagian dari ininya persyaratannya ya.
Jadi negara-negara lain mereka tampilkan apa? Ya lagu apa ya Jack? Ada yang paling berkesan nggak kompetitornya kalian waktu di sana? Waktu itu ada dari Polandia, bagus banget. Romania. Romania, bagus banget. Semuanya bagus banget sih. Ya, tapi tidak ada yang mengalahkan Indonesia pada saat itu. Apa yang membuat selama ini kan di Resonance ya menyenangkan bagi Jackie? Ya. Apa yang membuat kamu itu senang ikut choir? Karena teman-temannya itu semua mendukung dan kita semua berusaha yang terbaik dan juga kita semuanya berteman dengan baik. Nah, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk latihan? Apalagi ini kan ada dancingnya ya, ada Kalau untuk koreografinya. persiapan dari pemilihan lomba, pemilihan lagu, lalu latihan lagunya, latihan koreografinya, itu sih kita makan waktu kurang lebih 1 tahun. 1 tahun ya? Iya, mulai dari menentukan siapa yang ikut lomba. Karena kita Nah itu pemilihannya bagaimana? Ada kompetisi internal juga? iya. Jadi kita setelah tahu mau lomba apa, udah tahu persyaratannya, butuh beberapa orang, butuh kekuatannya seperti apa, lalu nanti kita akan adakan audisi internal. Jadi di dalam paduan suaranya itu juga ada audisi internal supaya kita bisa pilih yang terbaik untuk di lomba. Gitu. Nah, Resonance itu sendiri sudah berapa ini kira kompetisi yang ikut sampai saat ini? Kita sejak tahun 2012 udah setiap tahun ikut kompetisi, berarti udah Dan 5 udah kali. 5. Dan prestasinya apa saja selama ini? Kalau tidak salah yang pernah ini juga yang di Hong Kong ya? Iya, itu tahun 2013. Yang kemudian ada Bali International. Iya, itu Choir. 2000. Dan yang kalau juniors itu rata-rata usianya berapa ya? Kamu kan 12 Dari ini. 9 sampai 17. Itu latihan tiap hari? Atau Latihan tiap harinya, latihan intensif itu mulai dari saat kita anak-anak mulai liburan sekolah. jadi ini nggak mengganggu pelajaran nggak kamu sehari-hari. Oke. Berapa kali misalnya seminggu latihan khusus untuk ke Venice ini? Tiap hari. Tiap hari ya? Iya. Jadi kita nggak tiap hari latihan full, kita ada latihan sectional juga. Jadi misalnya kita minta hari Senin altonya aja, hari Rabu soprannya aja. Nanti di akhir pekan kita latihannya gabungan. Oke. Gitu. Tapi Fiona rata-rata anak-anak yang khususnya yang junior ini ya ikut Resonance yang junior, Pak, itu mereka latar belakangnya apa? Mereka dari keluarga yang pemusik atau memang dari kecil belajar musik? Mereka sih datang dari berbagai macam latar belakang. Jadi ada yang sekolahnya di Jakarta, ada yang sekolahnya di Bogor, ada yang sekolahnya di Seradi, Karawang. Iya, pokoknya dari sekitar Jakarta semua berkumpul ke Jakarta. Mereka latar belakang musiknya pun juga berbeda-beda. Ada yang udah ikut kursus piano, ada yang udah ikut kursus vokal. Tapi mayoritas dari anggota paduan suara ini semuanya les vokal. Les vokal dan kelihatannya udah pada pakar-pakar semua. Bayangkan umurnya 12 tapi kalau dari umur 6 tahun kan berarti sudah 6 tahun pengalamannya, pas pantesan aja menang. Oke, Jacqueline, terima kasih, dan juga Fiona, kita ikut bangga dan kedepannya pasti masih ikut kompetisi ya internasional ya. Sukses ya. Terima kasih. Kita doakan lebih banyak lagi piala yang dibawa pulang. Ya, dan penampilan paduan suara yang memukau tidak lepas dari peran sang konduktor. Nah, bagaimana menyatukan berbagai karakter suara menjadi satu kesatuan yang harmonis. Setelah yang berikut ini kita akan lanjut pembahasannya. Tetaplah bersama Insight. Ya, kembali dalam Insight dan kita lanjutkan pembahasan mengenai prestasi siswa Indonesia dalam kompetisi global. Nah, kali ini kompetisi paduan suara. Saya ditemani oleh Afif Priyana, pimpinan dan konduktor kelompok paduan suara The Resonance Children's Choir dan Batavia Madrigal Singers, dan juga pendiri ya dari sekolah
The Resonance itu sendiri. Afif, apa kabar? Baik. Sebenarnya konduktor dari BMS-nya ya, Ya, sama dari orkestra. Khusus untuk yang di Venice ini, yang Resonance-nya itu bukan konduktornya ya? Bukan. Yang untuk yang junior ya? Ya, jadi sebagai terlibat sebagai advisor atau mungkin kita kayak ada tim artistik gitu. Jadi dari menentukan program, lagu-lagu yang dipilih, kemudian juga jumlah anak-anak itu saya udah dilibatkan gitu dari awal, dan pas pelaksanaannya kayak membentuk vokalnya dan juga interpretasi, finishing touch-nya juga ikut gitu. Jadi you're ya the man behind the gun. Ya, seperti itu deh. Kalau dilihat ya penampilan Indonesia, apalagi tadi kan kita lihat so sweet ya, Jacqueline dan kawan-kawan yang masih kecil-kecil itu dan akhirnya menang jadi juara. Apa sih menurut Afif yang membuat Indonesia begitu bersinar di Venice? Pertama tentunya dalam penilaian itu kan ada beberapa faktor ya. Jadi suaranya, kemudian juga delivery dari musiknya seperti apa, terus secara artistik apakah si paduan suara ini hanya sekedar berbunyi atau bisa menyampaikan message gitu kepada penonton dan kepada juri gitu. Dan juga si warna suara itu termasuk di dalam itu, dan kita rupanya semua faktor itu kayaknya memang pas saat itu mendapat nilai yang paling pasti tinggi karena gitu. strateginya betul ya. Tapi untuk mendapatkan strategi yang jitu ini sehingga akhirnya menang itu apa pemikiran di balik itu dan berapa lama menggodoknya, dan juga ini kan walaupun lagunya bagi kita familiar ya, tapi saya dengar agak beda ya ininya ya aransemennya ya. Jadi memang kayak menentukan program urutan memilih lagu itu penting sekali. Jadi bagaimana caranya dalam waktu yang hanya 10 menit itu kita harus menampilkan semua segenap kemampuan kita di hadapan juri gitu, dan kemampuan itu dalam pengertian kita menunjukkan bahwa kita mampu untuk membawakan lagu berbagai macam style gitu. Itu yang kadang-kadang tuh kalau yang choir dari Eropa Timur kayak gitu biasanya mereka suka agak sama gitu. Kalau bikin program gitu. Nah, kebetulan kan kita memang dari program diminta itu kita harus membawakan lagu klasik. Terus juga ada lagu dari Indonesia. Nah, kan itu sesuatu yang beda banget kan sebetulnya. Mungkin itu yang akhirnya membuat mereka wow ya, gitu. Betul, karena apalagi ini kan kompetisinya di Italia, di Eropa. Pesertanya mungkin banyak dari Eropa, mereka bilang itu lagi, itu lagi. Sementara aspek eksotismenya itu juga mungkin mereka sangat terkesan. Yang di Spanyol, yang di Tolosa, BMS. Nah, di situ kan Afif menjadi konduktor. Apa kira-kira yang membuat Indonesia juga? Ya itu sampai juga, dan kali ini pemilihannya lagu NTT kan ya? Ya, betul. Jadi untuk yang di Tolosa ini kami harus membawakan di bukan kategori tapi dua round ya. Jadi ada satu yang round untuk lagu-lagu klasik, polifoni, dan yang kedua adalah lagu-lagu populer, lagu folklore kayak gitu. Nah, itu ya memang itu kalau membentuk itu susah banget sebetulnya. Jadi kesatu pemikirannya itu harus sesuai dengan kemampuan penyanyi. Terus kedua ya harus memang ya, seperti tadi saya bilang bahwa itu lagu harus berbicara gitu ya terhadap semua juri dan penonton juga gitu. Dan ya itu kadang-kadang ada ada semacam insting juga ya untuk memilih dan membangun sebuah program dalam. Kalau di Tolosa kan masing-masing 20 menit programnya. Jadi lebih lama. Lebih lama dan berbagai macam style juga, dan memang dari berbagai macam zaman juga gitu. Dan itu kan kalau misalnya kita milihnya yang lagu sama-sama ya itu kan nggak bisa membangun suasana gitu kan, emosi segala macam. Nah, selain itu, selain misalnya kostum, penampilan, suara dan lain sebagainya, ini kan harus ini ada kekompakan yang harus dibina. Mungkin tantangan terbesar apa sebenarnya? Apalagi ini harus di luar negeri, belum nanti demam panggung atau di dalam ini yang agak nggak familiar gitu suasananya. Apa kalau di luar negerinya sih sebetulnya nggak terlalu ini, karena anak-anak itu kan semangat ya kalau udah maksudnya meskipun kita harus bertanding melawan yang ini, tapi ada satu energi yang bikin mereka tuh
kita mau Indonesia tuh harus total gitu. Jadi keadaan di luar negeri seperti apa juga kita harus bisa mengatasi gitu kan. Yang memang ada beberapa tantangan, terutama meskipun ini udah penyanyi-penyanyi kayak di BMS ini kan beberapa sudah mendapat pendidikan vokal segala macam. Cuma ya namanya juga di choir itu kan semua harus homogen, semuanya harus blend gitu. Nah itu yang susah. Tapi Anda melihat ini bagaimana? Penting ya kalau di Eropa kan mereka banyak sekali festival seperti ini dan singing atau choir itu merupakan musik merupakan kurikulum yang sangat penting dalam sekolah dan pendidikan mereka. Afif sendiri melihat bagaimana di Indonesia ini, apalagi dengan pendidikan kita yang masih banyak ya kekurangannya, tempat untuk pendidikan seperti musik ini, sehingga Anda membuat sekolah seperti Resonance itu, apa yang pandangan? Ini kalau di kita tuh kan memang tergantung siapa yang sedang menjadi menteri. Saya ingat sekali waktu di SD gitu kan, kita udah mendapatkan pendidikan seni suara, terus ada seni musik juga gitu. Ya saya termasuk orang yang beruntung kali ya dulu. Dan sekarang juga di beberapa sekolah, mungkin terutama sekolah-sekolah swasta kali ya, yang ada kurikulum memasukkan pendidikan musik gitu, paling nggak baca not, penyanyi kayak gitu. Terus juga ada ekstra kurikuler untuk bisa memilih untuk memainkan alat musik gitu kan. Cuma memang sebaiknya sih itu harus sebaiknya itu dimasukkan dalam kurikulum sih sebaiknya. Jadi untuk memberikan keseimbangan. Jadi ya kayak kesenian terus olahraga gitu tuh kan harus seimbang ya. Jadi semua melatih kemampuan anak tuh bisa dilihat gitu. Dan sudah terbukti ya pendidikan musik apalagi dari usia dini ini sangat penting untuk membangun otaknya dan berkembang dengan baik. Kedepannya mau dibawa kemana ini sekolah dan akan semakin banyak kira-kira jumlah siswa-siswinya yang kita diikutkan? selalu berusaha memaintain apa yang sudah kita laksanakan selama ini, dan memang kita lebih concern dengan program-program jadi kayak lebih diperbanyak pertunjukan, kesempatan kepada murid-murid untuk konser, kemudian terus mengikuti kompetisi dan juga kayak bikin sesuatu yang kira-kira di Indonesia nih atau di Jakarta paling nggak belum pernah ditampilkan, misalnya membawakan karya-karya opera atau musical ataupun misalnya karya-karya musik klasik yang mungkin selama ini kita cuma bisa lihat di YouTube atau di mana gitu. Dan saya ingin melebarkan atau memperluas segmen yang orang untuk biar musik ini bisa lebih diterima. Dan orang gitu. juga bisa memiliki akses ya kadang-kadang dan juga apresiasi meningkat karena tanpa edukasi, tanpa dibiasakan kan orang merasa bahwa musik ini bukan itu sesuatu yang agak terlalu susah, rumit dan lain sebagainya. Ngomong-ngomong bagaimana reaksi dari pemerintah sendiri misalnya kalau setiap mendapatkan rekognisi internasional itu apa yang diharapkan lah? Ya pertama-tama sih sebetulnya tentunya reaksi dari KBRI ya. KBRI jadi mereka langsung menghubungi kami, bahkan waktu di Spanyol tuh ibu duta besarnya datang gitu mensupport kami, dan setelah bertanding kita diundang ke KBRI itu, terus kemudian juga via KBRI juga menyebarkan berita tentang kemenangan kami gitu. Dan sebenarnya beberapa kali di BMS Pergi juga kami sudah disupport sih waktu tahun 2001 disupport oleh Kementerian Pariwisata waktu itu Pak Ide Bagus ya, terus kemudian tahun 2013 juga sama disupport gitu. Dan kedepannya kita harapkan juga lebih banyak dukungannya dan lebih banyak prestasi yang diraih karena ini merupakan kebanggaan bagi kita semua. Terima kasih banyak ya. Sama-sama, terima kasih. Memang kiprah anak bangsa di berbagai kompetisi ini merupakan perjuangan meraih prestasi yang layak mendapatkan apresiasi. Tentunya dari kita-kita semua ya. Deretan prestasi di kancah dunia ini menunjukkan bahwa Indonesia ternyata mampu dan juga memiliki daya saing yang tidak kalah, bahkan sangat tinggi. Sehingga sudah semestinya anak bangsa mengangkat martabatnya melalui prestasi
agar Indonesia tidak dianggap enteng di mata dunia. Peran serta pemerintah serta seluruh elemen bangsa menjadi tumpuan agar prestasi dapat menjadikan tradisi. Saya harapkan ya tamu-tamu yang kita hadirkan kali ini bisa menginspirasi kita semua untuk jauh lebih berprestasi, lebih berkompetisi dan menjadi bagian penting dari dunia global ini. Ya, demikian Insight kali ini. Jangan lupa saksikan kembali Insight besok bersama saya Desi Anwar. Sampai jumpa. Bye-bye.